Halo, Assalamualaikum. Bersama saya, Rosi, akan menemani Sobat Dukcapil semua dalam acara Sedap seputar dialog administrasi kependudukan. Nah, pada minggu lalu, tepatnya tanggal 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada saat ini, pada episode kali ini, kita akan sedikit membahas peran penting pemuda-pemudi dalam administrasi kependudukan. Kebetulan pada hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat aktif pada pemerintah Kota Surabaya dan juga anggota dari DPRD Komisi A dan juga Ketua Fraksi Demokrat Nasdem, Bapak Mahmud. Pak Mahmud, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat, segar bugar ini. Alhamdulillah sehat, segar bugar. Pak, mungkin Sobat Dukcapil di rumah ini pengen tahu sih bagaimana kegiatan Pak Mahmud sehari-hari, bisa diceritakan, Pak? Ya, saya sehari-hari ya tiap hari temu warga, ketemu masyarakat. Apalagi waktu kemarin jadwal reses, itu saya sudah ketemu hampir 1.500-an ya. Wih, serius? Itu berbagi beberapa orang. sesi atau? Ada 10 titik. Wih, 10 titik. 10 titik dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Ya, wah. Satu titik itu sekitar 150-an. 150. Ya, ada yang 300 lebih waktu itu. 300 lebih. Ya, kan di absen ya yang ada. Yeah. Ada yang 300, ada yang 200. Ya rata-rata 150-an, mungkin 1.500-an. Wah, kemarin ya sudah selesai gitu. Dalam 1 minggu loh, iya. Sobat. Jadi 1 minggu ada 150 titik. 10 titik. Oh, 10 titik. 150 per titik. 150 ya, per titik. Rata-rata ya. Wah, dan tetap sehat bugar. Oh ya. Mantap ini. Olahraga terus ini. Olahraga terus. Iya. Sobat Dukcapil yang di rumah jangan mau kalah ini sama Pak Mahmud ini. Iya. Jadi dengan kesibukannya tetap olahraga dan sehat bugar. Pak, ngobrol-ngobrol masalah Hari Sumpah Pemuda yang kemarin, ya. Nah, di mana diperingati tanggal 28 Oktober. Menurut Bapak nih, apakah peran pemuda Indonesia saat ini sudah selaras dengan tujuan bangsa Indonesia seperti nasionalisme, cinta tanah air, persatuan, dan kebersamaan serta persaudaraan? Ya, kalau saya lihat perkembangan sampai dengan hari ini, sikap pemuda seluruh Indonesia ini ya harus ditingkatkan lagi ya semuanya itu, baik kebersamaannya, cinta Pancasilanya atau cinta Indonesianya, cinta sesama pemuda di seluruh Indonesia. Tidak seperti zaman dulu memang. Memang dulu itu dicipta oleh suasana menjelang kemerdekaan ya. Tahun 28 kan waktu itu masih seperti itu, Republik belum lahir ya. Jadi sudah pemuda-pemuda bisa bersatu. Karena sekarang ini pemudanya jumlahnya banyak. Ya, kena teknologi, kemasukan, informasi dan lain-lain, sehingga itu menurut saya bisa merubah sikap, pengetahuan, perbuatan dan pola pikir mereka. Ya, sangat pengaruh sekali teknologi ini. Sehingga diakui atau tidak, pemuda-pemuda ini bisa berkurang kepeduliannya terhadap Republik, ya, terhadap bangsa ini. Misalnya apa? Masih ada yang tidak seperti yang diharapkan ya, masih ada tawuran di beberapa kota. Ini kan pemuda-pemuda itu. Lalu ada juga yang narkoba, ada juga yang lain-lain. Nah ini itu kan bisa merusak generasi penerus dan bisa merusak image generasi muda. Sepertinya nanti seperti itu semua, padahal tidak seperti itu. Banyak yang baik. Cuma gerakannya tidak seperti pemuda zaman dulu. Mereka bisa bersatu dari seluruh Indonesia. Ya, bisa menggoncangkan dunia kalau mereka bersatu ini. Ya, sekarang ini saya lihat mereka sibuk dengan HP-nya. Diakui atau tidak itu ya. Mereka juga akan gelisah kalau HP ketinggalan. Keluar rumah HP ketinggalan mesti bingung. Tapi kalau semangatnya untuk Indonesia ini nggak dibahas dalam 1 hari aja yang ada masalah. Tapi kalau nggak bawa HP dalam 1 hari itu mesti masalah besar dalam hidupnya. Ya, itu saat ini itu sedang begitu. Maka perlu diingatkan generasi muda supaya tidak perlu larut seperti itu. Saya tidak mau mengatakan kalau generasi muda sekarang ini sudah baik, sudah bagus. Ya, saya tetap akan memberi masukan, harus waspada. Entah ini sengaja atau tidak, tetapi generasi muda sekarang ini
ya bisa dikata luntur ya. Lama-lama bisa habis cintanya atau menggalang persatuan dan lain-lain ini ya. Saran saya harus tetap kembali bahwa republik ini seperti ini kondisinya. Sudah dibuatkan lagunya, bahkan ya kita harus peduli dan peka terhadap suasana. Bahwa apa? Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Oh iya, benar, benar. Ya kan? Iya, iya. Air matanya berlinang. Iya. Ini pemuda mana mendengarkan itu? Sudah diingatkan sama para pejuang dengan fisik, dengan lagu untuk kenang-kenangan saat ini ya. Kenapa kok Ibu Pertiwi sedang bersusah hati? Karena hutan sawah lautan ya. Nah ini sedang, ya mohon maaf, ada yang mengambil, ada yang tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri. Tapi mana kepedulian para pemuda? Adakah gerakan untuk mempersoalkan itu? Bahwa seluruh alam di republik ini digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan orang tertentu ya. Maka tadi disebut juga apakah peduli dengan Pancasila atau yang lain. Misalnya di Pancasila itu disebut keadilan bagi seluruh, bukan sebagian rakyat Indonesia, ya kan? Ya, seluruh. Disebutkan di situ keadilan bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ini sudah adil seluruh rakyat Indonesia atau sebagian? Nah, ini pemuda harus tahu, harus peka terhadap itu. Kalau dalam sila ketiganya persatuan Indonesia memang tidak bisa bersatu karena jauh jaraknya, tapi dulu kenapa bisa sebelum ada teknologi sehingga Indonesia bisa merdeka, di antaranya sumbangsi para pemuda. Sekarang sudah menikmati kemerdekaan, tinggal mengisi kemerdekaan dengan yang baik. Saya ingatkan pemuda yang nggak boleh luntur, semangati yang dulu itu, yang menciptakan republik seperti ini. Ya, dulu bersatu mau ketemu susah. Zaman belum merdeka, masih ada Belanda. Tapi para pemuda sudah semangat seperti itu. Padahal dia melangkah ke sana ke sini disertai dengan desingan peluru. Iya kan? Ya. Sekarang ini kita ini pemuda ngopi-ngopi di sana. Tapi tidak seperti yang dulu. Ya memang zaman sudah berubah, tapi semangatnya harus tetap sama. Itu ya, pada saat pemuda. Ya. Jadi mungkin dengan adanya teknologi yang saat ini sangat jauh berkembang daripada dulu mungkin ya, mungkin bisa menjadi semangat tersendiri untuk melakukan hal positif. Ya, harus lebih bagus, lebih semangat dibanding yang dulu. Benar, semangatnya aja, teknologinya berkembang terus, tapi semangatnya harus ada. Benar. Pak, dari perkembangan era ya ke milenial ini, dan perlu yang Bapak sampaikan tadi, perlu semangatnya itu. Nah, nilai-nilai apa sih Pak yang harus diterapkan dalam diri generasi muda ini untuk supaya semangat yang dulu itu tetap timbul di saat ini, Pak? Ya, di antaranya memang diakui atau tidak adalah tugas pemerintah. Pemerintah sebaiknya memberi contoh dulu, supaya pemuda itu lebih semangat untuk mempertahankan republik ini dari macam-macam godaan. Ya, tetapi bukan memberi contoh, sebaliknya malah ada kedatangan orang-orang asing, lalu urusan pindah. Ya mohon maaf ini tidak perlu lapor RT RW. Oh iya. Nah, ya, benar. seperti itu orang asing bisa seenaknya jadinya. Ini kan dari pemerintah pusat memberi aturan seperti itu. Nah, pemuda sementara melihat seperti ini harus ada kegelisahan. Sekarang ini ada peraturan lagi, second visa atau apa yang bisa menjadikan orang asing lebih leluasa masuk di sini dan seterusnya. Ini harus ada kegelisahan tingkat tinggi ketika pemuda melihat itu, dan pemerintah harusnya memberi contoh, tidak membuka lagi peluang-peluang yang tidak bisa dituntut pemuda. Kalau untuk Surabaya saya kira baik-baik saja, tetapi yang pusat ini memberi contoh yang seperti ini. Nah, sehingga nanti lama-lama pemuda ini disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknologi dan membiarkan itu, maka nasionalismenya akan ada tantangan, dia akan bercampur dengan nasionalisme orang lain yang masuk ke sini. Nah, saran saya untuk pemuda harus bangkit, harus mengerti dan memahami perubahan peraturan, perubahan zaman,
dengan gejalanya seperti ini, ya, disertai teknologi, kemudahan orang asing masuk, namanya pasar bebas, ya, pasar bebas ini sudah berlaku, ya, harus kita memperkuat diri di dalam ini, pemuda terutama. Kalau pemudanya lemah ya hancur. Karena pemuda ini yang berhadapan dengan zaman nanti ke depan. Maupun milenial sekarang ini harus paham tentang gejala dan dirasakan ada apa di Republik ini. Itu diikuti terus gejalanya. Sebelum terjadi kan mesti ada tanda-tanda. Sebelum hujan itu kadang mendung. Ya kan? Orang sakit kadang panas dulu. Memberi tanda-tanda. Indonesia khususnya ini pemuda juga harus merasakan tanda-tanda apa, tanda-tanda zaman, perubahan zaman ini. Itu dirasakan dulu baru bersikap. Adakan persatuan lagi pemuda-pemuda di seluruh Indonesia dengan segala macam dinamika dan kendala-kendalanya. Itu untuk bisa membangkitkan nasionalisme. Cuma pemerintah ya harus ngasih contoh yang baik juga. Iya, benar-benar. Iya, jadi benar seperti yang Pak Mahmud sampaikan. Jadi pemuda ini harus peran aktif. Contohnya Pak Mahmud, kalau ada yang pindah atau orang asing yang datang, mungkin paling tidak melaporkan ke Pak RT, Pak ya. Kalau Pak RT nanti sama Pak RT dibantu untuk melaporkan ke Dispenduk. Apakah untuk kitab-kitasnya itu sudah ada atau belum? Kayak gitu, Pak ya. Ini kalau pemuda itu mau bangkit lagi, semangat lagi, mau peduli terhadap lingkungannya dulu, di mana dia tinggal, ya harus ngikuti. Oh kok gini ya, orang pindah lapor RT RW, terus apa gunanya misalnya gitu. Masa kerja bakti terus. RT RW cuma kerja bakti sekarang ini. Untuk administrasi kependudukan nggak apa-apa, nggak pakai RT RW gitu. Nah, ada masalah baru RT RW dipanggil. Iya. Kadang saya juga kasihan sama Pak RT sama Pak RW itu ya. Kalau ada masalah, mereka yang terlibat utama. Tapi kalau nggak ada masalah, warganya saya enak. Iya. Keluar masuk itu saya enaknya. Sebenarnya kan harus terlibat, tapi karena peraturan RT RW dilangkai nggak apa-apa. Kalau di Surabaya nggak boleh, Pak. Untuk pindah masuk tetap ada tanda tangannya Pak RT. Ya, kalau peraturannya kan nggak. Peraturannya nggak, iya. Maka jadi, kebijakan pemerintah kota ini masih harus melibatkan RT RW itu bagus. Bagus, benar. Termasuk para pemudanya juga bisa membackup. Dan pemuda-pemuda sekarang ini ya maulah jadi RT atau RW gitu ya. Iya. Mulai dari situ dulu. Iya, benar. Kan tapi saya dengar banyak yang nggak mau. Tapi ada banyak kok di kampung saya itu RT-nya masih muda. Ya, tempat saya juga ada Karang Taruna itu jadi wakil RW. Maju ya. Harusnya semua itu sama, semangatnya sama. Jangan nggak mau saya itu benar. Jabatan orang tua itu. Nah, ini Sobat Dukcapil. Untuk pemuda-pemudi yang lagi nonton ini harus semangat. Kalau ditunjuk jadi RT harus mau. Karena apa? Idenya pemuda-pemudi lebih fresh gitu, Pak. Ya, dari situ bisa memperjuangkan, membantu dan memfasilitasi masyarakat. Itu bentuk perjuangan yang baru. Karena tidak ada perang, tidak ada penjajah, maka dengan cara begitu pemuda itu bisa membuktikan pengabdiannya kepada negara, minimal di lingkungannya. Benar. Gitu. Oke. Pak, dari tadi yang Bapak sampaikan untuk peran pemuda-pemudi dalam membantu sepertinya pindah atau membantu melaporkan apapun. Nah, bagaimana Pak untuk peran pemuda-pemudi ini dalam GISA? Jadi ada GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Nah, peran pentingnya itu sebagai apa sih Pak untuk pemuda yang ada di dalam situ? Terutama banyak pemuda yang masih berpendidikan, Pak. Untuk berpendidikan juga butuh seperti contohnya kalau dia masuk ke tingkat perguruan atau tingkat sekolah, dia masih butuh KK, paling nggak akte kelahiran kayak gitu, Pak. Ya, maka pertama pahami dulu sistemnya ya. Seperti tadi sistem informasi kependudukan itu harus dipahami dulu, dia mengerti baru membantu warga sekitarnya. Itu salah satu bentuk pengabdian kepada lingkungan. Kalau dia tidak mengerti tentang program-program yang baru, ya dia nggak ngerti bagaimana bisa memberitahu. Nah, sekarang ini, ya mohon maaf masih banyak pemuda yang cuek, yang belum mau tahu tentang program-program dinas kependudukan, dan juga setelah tahu tidak bersedia memberitahu lingkungannya, itu masih banyak. Ya, saya kira bentuk perjuangan yang baru sekarang ini harus mau mensosialisasikan, membantu masyarakat sekitarnya saja sudah bagus. Kalau usah jauh-jauh di lingkungan RT atau di RW. Nah, pemudanya harus tampil.
lewat lembaganya bisa Karang Taruna, bisa lembaga apa, yang penting itu untuk pemuda-pemuda bisa membantu, karena pemerintah kota sekarang ini ada pelayanan di Balai RW, pelayanan malam juga ada di Balai RW, sehingga disitulah pemudanya mau keluar rumah, mau tampil, jangan di kamar gini terus saja. Mana ya, Bang? Iya, WA terus sampai IG terus ya, dia nggak mau keluar rumah, akhirnya putus dengan lingkungan. Padahal di Balai RW ada pertemuan, datangi. Nah, saran saya kepada RT RW juga bangkitkan Karang Taruna, bangkitkan pemuda itu untuk bisa membantu kegiatan-kegiatan masyarakat yang di lingkungannya, di lingkungan minimal di lingkungannya, baru nanti tingkat kelurahan. Seperti itu. Iya. Jadi sobat, jadi kalau ada pertemuan RT atau pertemuan RW, silakan datang karena di situ nanti banyak informasi yang akan didapat, dan dari informasi itu mungkin sobat Dukcapil bisa berbagikan ke teman-temannya atau saudara-saudaranya. Jadi nggak ada lagi yang istilahnya kayak nggak dapat informasi kayak gitu, Pak ya. Di samping itu, itulah bentuk pengabdian kepada negara, minimal di lingkungannya terhadap masalah kependudukan, belum lagi kemiskinan, belum lagi masyarakat berpenghasilan rendah, belum lagi masalah lain-lain banyak, kesehatan. Kalau mau mengabdi, karena tidak ada perang kayak zaman dulu, pemuda dulu kan memang bersentuhan dengan penjajah ya. Nah sekarang sudah tidak ada, mengabdinya ya di situ aja dulu. Nanti berkembang lagi, berkembang ke tingkat kelurahan, kecamatan. Saya kira itu bagus. Bagus, Pak ya. Kemarin saya keliling-keliling di beberapa titik itu, saya sempat ketemu dengan para pemuda juga. Yaitu rata-rata ada yang pasif. Hadir di dalam pertemuan itu ada. Semua Karang Taruna itu mesti saya undang. Kecenderungan Karang Taruna itu atau pemuda cuek terhadap hal-hal seperti itu. Ketika ada yang hadir, saya tanya, gimana ini yang muda-muda? Dia pertama tidak mau politik. Loh, kalau pemudanya nggak mau politik, itu nanti diisi orang lain. Ya pemudanya bagus-bagus, semangatnya tinggi. Kalau nggak diisi orang yang jelek-jelek nanti. Nah, saya bangkitkan di situ. Kita kasih kesadaran untuk bisa ikut. Meskipun tidak ikut partai politik, tapi ngerti politik saja sudah bagus, sehingga nggak dibohongi, nggak dipolitiki. Ya. Itu. Dan sempat juga saya mesti dalam pertemuan itu, ya saya kemarin reses itu hampir kurang lebih 1.500-an itu. Setiap titik mesti saya sampaikan ada keluhan apa, urusan apa yang jadi kendala di masyarakat. Yang banyak masuk itu masalah tanah, masalah banjir, masalah kemiskinan. Saya akhir-akhir ini jarang menerima keluhan masalah kependudukan. Oh ya, jadi hampir nggak ada. Selama reses itu ada nggak, Pak, keluhan atau mungkin pujian, Pak, untuk Dispenduk Capil Surabaya khususnya? Mereka tidak memuji, ya, tapi mereka tidak ada yang mengeluh. Netral gitu ya, nggak ada yang memuji. Jadi tidak ada yang mengeluh dan tidak ada yang membahas kependudukan. Iya. Dulu banyak. Ngurus KTP lama. Terus datang ke kelurahan itu beda pendapat dengan yang diumumkan di dinas. Jadi kelurahan itu banyak yang tidak mengerti tentang program Dispenduk. Itu dulu. Nah, akhir-akhir ini saya tanya-tanya, hampir nggak ada yang mengeluh tentang kependudukan. Hampir nggak ada semua. Saya tanya, ayo Bu, masalah ngurus apa sampean? Akte kenal lahir, akte kelahiran, atau semuanya apa yang urusan kependudukan? Nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya. Gimana, lancar Pak gitu. Nah, Pak, menurut Bapak ini kalau dulu itu banyak yang tanya, kalau sekarang nggak ada yang tanya, itu karena faktor apa, Pak? Karena mereka nggak ada masalah. Kalau ada masalah tidak diminta, mesti dia ngomong. Warga lo ini ya, saya ini kan langsung ke warga. Benar. Tidak ada rekayasa, tidak ada apa-apa. Dan yang saya undang dalam pertemuan itu mulai dari lansia, RT, RW, Karang Taruna, pengajian, terus dan elemen lainnya. Lengkap ya, sampai pengajian diundang juga. Iya, KSH, kader KSH dan semuanya. Karena kan 150-an, 100 sampai 150 orang. Itu komponennya macam-macam. Nah, biasanya yang mengeluh itu kan warga. Ya gitu-gitu. Saya dengar-dengar nggak ada. Banyak yang mengeluh malah KSH. Apa itu KSH, Pak?
kader Surabaya hebat. Oh, kader Surabaya hebat. Mengeluh tentang tugasnya. Banyak yang ngomong kembalikan seperti dulu, Pak. Wis gajinya titik ae, pokoknya tugasnya ringan. Sekarang ini mereka jarang tidur, jarang ini karena diundakno 400 tapi tugasnya wakil. Banyak gitu. Tapi untuk Dispenduk hampir nggak ada. Hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada. Saya katakan itu, saya cek ternyata memang rata-rata ya tidak ada keluhan. Saya sampai mancing gini, Bu, kalau sampai barangkali ada anak belum ngurus KK, apa KTP atau ngurus akte kena lahirnya belum sempat nih, itu bisa diurus dengan mudah. Misalnya anaknya nggak jelas pun, sampai misalnya ada anak, karena saya dulu pernah menyampaikan dan selesai. Misalnya anak orang itu dapat titipan anak di pagernya gitu ya, di pagar, terus jadikan anaknya. Kan nggak jelas ibunya, bapaknya ini anak siapa nggak tahu. Nah sekarang seperti itu kan bisa diurus aktenya, sehingga masa depan anak ini jadi baik. Daftar ke SD-nya juga bisa lancar karena punya akte. Itu ya semua sudah paham. Sudah paham. Oh ya Pak, bisa itu Pak. Bisa. Gitu. Jadi nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya apa-apa soal kependudukan. Nah, saya kira ini kemajuan yang luar biasa ya, karena di dalam peraturan kependudukan itu adalah tugas pemerintah. Nah, ketika itu disebut tugas pemerintah, bukan tugasnya warga. Kalau sampai warga ada yang tidak punya KTP, sebenarnya bukan salahnya warga, tapi salah pemerintahnya. Kenapa? Karena itu urusan pemerintah. Kenapa ada warga yang tidak ngurus KTP? Kenapa ada warga yang tidak punya KK? Kenapa? Karena tugasnya pemerintah memberitahu warganya, bukan tugas warga. Kalau mau sakel kan itu aturannya. Maka warga hampir semua sudah tidak ada masalah itu ya. Ini perlu disurvei ya di lapangan, tingkat keberhasilan KK dengan kelahiran dan yang sudah berkewajiban punya KTP sehingga sampai hari ini tidak punya KTP itu berapa? Iya. Ada. Mungkin sudah ada tapi kan terus minim sekali. Terus ditanya masalahnya apa? Saya belum sampai segitu karena saya ini nunggu keluhan aja karena nggak ada. Nggak ada keluhan. Ya, saya sarankan yang tidak punya KTP, orang yang sudah berkewajiban punya KTP, apa masih ada yang tidak punya KTP, yang tidak ngurus KTP? Oh kalau ada apa sebabnya? Itu dari orangnya yang males, atau dari birokrasinya ruwet, atau memang pemerintahnya tidak tahu. Tapi rasanya nggak ada yang orang nggak punya KTP ya. Iya. Apalagi daerah sekarang, Pak. Iya, sekarang kan lebih mudah. Verifikasi pakai KTP. Iya. Siapapun sudah biasa harus punya KTP kan. Ini masukan saya, coba diadakan lagi, dideteksi lebih detail lagi. Kalau misalnya ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, sudah selesai. Tinggal kependudukan yang lain, misalnya kayak akte dan fasilitas kependudukan lainnya. Itu saya kemarin ya sudah anggap Dispenduk ini sudah jauh lebih maju, ya, dengan program-programnya, aplikasi kita ngurus tidak perlu sampai keluar rumah, ya, penghematan luar biasa itu kalau dirasakan. Kenapa? Karena kita tidak perlu kantor kelurahan, kita tidak perlu bayar parkir, tidak perlu ketemu orang, tidak perlu engkel-engkelan di sana karena semua pakai aplikasi. Ya, ada lontong balap, ada lontong kupang, ya, tinggal lontong mie sama gado-gado belum. Nah, ini ya kalau saya ibaratkan memang di Dispenduk ini inovasi tiada henti. Terus jalan terus, ada ini, semuanya itu mempermudah warga karena memang itu tugas pemerintah, warga harus dipermudah. Mungkin hikmah dari COVID tidak boleh ketemu orang yang muncul macam-macam ya. Nah, sekarang ini COVID sudah selesai, ini programnya bagus. Saya sudah sarankan sampai ngurus dulu Bu di rumah sambil kelesetan ya bisa. Bisa, benar. Ya pakai HP, yang penting punya aplikasinya dan mengerti. Terutama anak-anak muda itu harus mengerti ini. Tapi rata-rata yang muda-muda ngerti, cuma dia untuk dirinya aja. Menularkan ke tetangganya, ke sana ke sini masih aras-arasan kayaknya. Komen-komen di grup RW, grup RT itu pemudanya jarang sekali. Lebih sering bapak-bapaknya ya. Bapak-bapak. Tapi menurut saya Pak, dari yang dulu itu banyak tanya, sekarang udah sedikit. Itu mungkin salah satu inovasi dari Dispenduk itu mereka pelayanannya itu sampai kelurahan yang pertama ya. Terus bisa online sendiri mandiri. Dan sekarang ini
kalau mereka bingung, kita di Spenduk ada call center, Pak, di 031 9925 4200 4200. Itu sampai malam. Jadi menurut saya dimudahkan sekali warga. Jadi tinggal cari aja di Google ya, mesin pencarian, dicari Klampit, itu ada linknya. Coba daftar di sana. Kalau bingung tinggal telepon aja. Jadi benar-benar nggak ada tatap muka, bisa. Telepon itu yang terima orang apa mesin? Orang. Langsung, ya, bisa dialog ya. Operator kita ada 6. Jadi kadang kalau tepat barengan teleponnya agak antri. Nah, karena itu. 6 orang ini menghandle seluruh warga Surabaya. Ya. Jadi nanti kalau sudah mungkin sibuk, ditutup dulu aja. Nanti telepon lagi. Begitu kan wis tanya apa aja pasti dilayani. Ya, karena cuma 6 line ya. 6 line. Sementara Surabaya ini ada berapa juta orang, misalnya 3 juta. misalnya sepersekian aja telepon bareng. Makanya itu yang dirasakan warga Surabaya. Kalau itu baik, kenapa tidak ditambah? Saya sebagai anggota DPR ya siap untuk bisa membantu anggarannya kalau memang itu perlu ditambah. Ada kan kayak Telkom atau kayak call center lain itu, kayak di bisnis itu. Itu kan kayak bursa gitu. Jadi semuanya sibuk gini. Kalau itu baik ya. Baik. Atau lewat itu kan masih cara lama, telepon call center ini. Ya, pakai aplikasi maupun pakai WA gitu. Itu masih bisa lebih, gak ketemu orang lebih cepat karena tapi WA-nya langsung direspon. Kita ada ini Pak, pakai sosmed. Jadi bisa pakai Twitter atau IG. Ya, makanya ini kan salah satu sosmednya WA. Benar. Ketika ini bisa, ini kan di WA bisa ngirim fotonya, bisa ngirim keluhannya. Yang penting itu responnya cepat dan masalahnya cepat selesai. Benar, iya. Kalau WA jangan seperti dulu. Dulu tuh ya masih ingat zaman dulu. Kok kirim ke kotak pos. Iya. Kotak pos 5.000. Pakai perangko kotak pos 5.000 gitu. 5.000 tahun baru dijawab. Itu ya, sekarang beda zamannya. Kalau 1-2 kali ngirim itu respon cepet, cerita orang itu ke orang lain. Saya itu sekarang cepet ngurusin loh, cepet kayak gini. Gitu. Oke. Pak, terakhir, ada nggak motivasi atau ajakan ke pemuda-pemudi ini biar semangat, terutama untuk administrasi kependudukan, Pak? Ya. Mungkin bisa disampaikan, Pak? Ya, jadi sejauh yang saya tahu pemuda-pemudi di Surabaya ini sangat banyak dan sangat luar biasa. Ayo sama-sama sekarang ini kita bangkitkan kembali pemuda-pemudi peduli terhadap urusan kependudukan. Mulai dari akte lahir, mulai dari KK, KTP, dan lain-lainnya. Banyak fitur-fitur di situ yang bisa diikuti. Ya. Jangan sampai tidak mengerti. Sekarang ini sudah pakai teknologi semua. Muda-mudi harus paham. Dan kalau bisa dibantu. Jangan cuek. Ya. Sekarang ini tidak ada perang melawan penjajah kayak pemuda dulu, ya, 1928 dulu itu ada penjajah, mau kumpul susah. Sekarang ini sudah berubah zamannya, sudah berubah polanya, teknologinya sudah maju. Ayo manfaatkan untuk peduli terhadap kependudukan kita semua yang ada di Surabaya. Khususnya di lingkungan kita dulu aja, di tempat tinggal kita dulu. Ayo keluar rumah. Ayo kita ikut-ikut membantu urusan kependudukan. Datangi Balai RW kalau perlu ada pelayanan malam, ada pelayanan-pelayanan di kelurahan, ikuti. Mau enggak? Ah, ini kan tantangan buat kita, tantangan buat pemuda. Jangan di kamar gini terus. Ya, jangan game terus atau sosmedan terus di dalam kamar. Keluar, ikuti kegiatan yang positif untuk membantu masyarakat. Kita tidak ikut perang, ikut menikmati kemerdekaan. Caranya mengisi kemerdekaan dengan kita bantu tenaga, pikiran, dan seluruh yang bisa kita sumbangkan apa kepada lingkungan kita, khususnya di bidang kependudukan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali Sobat Dukcapil. Saya dengarnya langsung semangat loh. Oke, Sobat Dukcapil, cukup sekian episode pada hari ini. Semoga apa yang kita informasikan bisa menjadi semangat baru bagi Sobat Dukcapil yang ada di rumah. Saya Rossi undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pak, makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Mantap.